kasih setiamu. Oh, oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Oh, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau
Selamat malam dan shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bergabung di dalam seminar parenting yang diadakan oleh GKBJ Surabaya. Kali ini tema yang diangkat adalah bagaimana kita dapat mendampingi anak supaya mereka dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan pada situasi pandemi yang akan menjadi endemi ini. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk menyapa Bapak Pendeta Setiawan, Gembala GKBJ Surabaya. Selamat malam Pak Setiawan. Selamat malam Ibu Arum Susanti dan teman-teman jemaat semua. Tak lupa juga saya menyapa narasumber kita pada hari ini, Bapak Pendeta Pak Paulus Lee. Fokus pelayanan beliau adalah anak-anak. Selain trainer guru sekolah minggu nasional, beliau juga pencipta lagu sekolah minggu dan juga menulis buku. Nah, saat ini beliau melayani di KI Gejayan Yogyakarta. Selamat malam, Pak Paulus Lee. Selamat malam, Bapak Ibu saudara sekalian. Senang ketemu. Semangat. Ya, perkenankan nama saya Arum. Saya akan menjadi host Bapak Ibu saudara sekalian pada acara malam hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyerahkan waktu kepada Bapak Pendeta Setiawan untuk membuka acara pada malam hari ini. Silakan, Pak Setiawan. Baik, terima kasih Ibu Arum Susanti selaku koordinator daripada acara ini dan juga teman-teman panitia. Saya mau sapa dulu Bapak Gembala Sidang kita, Bapak Pendeta David Nugroho Purnomo sudah join bersama dengan kita di sini. Selamat malam Bapak Pendeta David Nugroho Purnomo. Setiawan, teman-teman semua, Pak Paulus, selamat malam. Shalom, ya Pak David. Ya, senang ketemu. Ya, terima kasih. Juga majelis kita yang dari pusat yang di GKBJ Taman Kencana juga sedang bersama kita. Di dalam hal ini diwakili oleh Ibu Enli. Selamat malam juga. Pak Jensen, selamat malam. Majelis kita yang ada di Surabaya. Juga Ibu Lili selaku badan pengurus. Dan setiap peserta baik yang datang dari GKBJ Surabaya maupun juga dari gereja lain. Yang dari Jawa maupun saya dengar ada dari Kalimantan, ada yang ada di Bali. Selamat malam semua. Kita bersyukur malam ini sudah bersama-sama bergabung. Dan harapan saya nanti akan lebih banyak lagi sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang perlu kita ketahui, kami sedang bergumul dan kami ingin melaksanakan suatu acara yang boleh membekali kita sekalian di tengah situasi pandemi, di mana hampir berjalan 2 tahun tepatnya setelah peristiwa di Wuhan, dan sekarang ini Indonesia juga sedang mengalami satu masa yang terkendali, tetapi tetap ada banyak kita menjadi waspada. Harapannya adalah pelayanan kita kepada anak-anak tidak terkendala atau bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga malam ini kami sengaja menghadirkan seorang narasumber yang menguasai di dalam bidang ini, Bapak Pendeta Paulus Lee. Terima kasih, Boksu, untuk kehadirannya dan akan menyampaikan satu materi yang sangat penting untuk kita. Saya berharap sampai dengan akhir semuanya bisa berjalan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Bolehkah saya dengan hormat minta Bapak Pendeta David Nugroho Purnomo, Musa David bisa memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, oke. Mari kita berdoa. Kami percaya ini waktu yang baik Tuhan untuk kami boleh belajar bersama-sama. Terima kasih hamba-Mu Pendeta Paulus Lee telah Engkau siapkan untuk memperlengkapi kami para orang tua di dalam menjadi orang tua yang baik dan lebih baik lagi bagi perkembangan anak-anak kami. Kami memberkati seluruh fasilitas yang digunakan, sarana prasarana baik yang ada di tempat pembicara, di tempat host maupun juga di tempat kami masing-masing supaya boleh berjalan dengan baik sepanjang acara ini. Kami juga menyerahkan hamba-Mu secara khusus Pendeta Paulus Lee untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap jemaat yang hadir, dan kiranya Engkau Tuhan yang dipermuliakan dan kami boleh mendapatkan berkat di dalam seminar ini. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Pendeta David dan juga Pak Pendeta Setiawan.
Nah, sebelum kita memulai acara kita pada malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya dapat diperhatikan oleh para Bapak Ibu semuanya, supaya acara ini dapat berlangsung dengan baik. Yang pertama, semua peserta diharapkan untuk dapat menonaktifkan mix atau pada metode mute selama acara berlangsung. Nanti peserta dapat mengaktifkan mix pada saat sesi tanya jawab. Nah, selama sesi pemaparan materi, peserta dapat menuliskan pertanyaan pada chat room atau kolom chat. Nanti pertanyaan akan didiskusikan pada sesi tanya jawab. Nah, pada akhir acara, mohon bantuan Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengisi form presensi dan evaluasi untuk acara ini. Nanti linknya akan dibagikan lewat kolom chat room. Nah, untuk akhir acara, kita akan ada hadiah giveaway atau door prize di akhir acara, jadi mohon Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat mengikuti acara sampai akhir. Saat ini, mari kita menyiapkan hati kita akan naikkan sebuah lagu pujian, Yesus kekuatan di hidupku. Biarlah lagu ini bisa menguatkan setiap kita, dan bahwa hanya dari kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Terutama tantangan sebagai orang tua yang membawa anak-anaknya dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan saat ini.
Aku tak ditinggalkan, Yesus kekuatan di hidupku. Mari katakan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Amin. Yesus adalah kekuatan di hidup kita. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan oleh Bapak Pendeta Paulus Lee sekitar 45 menit. Kemudian akan ada sesi tanya jawab sekurang lebih 30 menit. Jadi nanti jika Bapak Ibu ada pertanyaan selama pemaparan materi, silakan menuliskan pada chat room. Baik, saya akan serahkan waktu dan layar kepada Bapak Pendeta Paulus Lee. Dipersilakan Pak untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Saya share screen dulu. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Senang ketemu. Hari ini bisa bersama-sama membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu menjadi orang tua yang keren. Ya, orang tua yang keren. Keren bukan tampilannya, tapi keren karya kasih pembinaannya buat anak-anaknya. Nah, sebelum lebih lanjut, saya mengajak bersama-sama ya semua orang tua yang ada di sini ya. Tolong nanti dilihat oleh host dan musuh-musuh ya yang ada di sini. Yuk semuanya kita nyanyi dulu. Kalau anak-anak tuh harus suka nyanyi ya. Karena ayo nyanyi dulu ya. Ayo semuanya. Tangannya begini semua, tampakkan di layar begini. Semuanya tangan di ini. Nah ini kakinya nih, ini kakinya nih. Ini dua kaki jalan ya. Nah ini walaupun pakai Zoom bisa ya. Karena layar. Ayo semuanya begini, semuanya siap. Semuanya. Ya masih banyak yang belum sudah saya lihat. Ayo. Wah itu Pendeta Jeffrey, Pendeta Setiawan aja sudah ini. Ayo. Siap, yuk kita nyanyi ya. Jalan serta Yesus, yang jalan ini pakai ini karena kita pakai Zoom ya. 2, 3. Anggap saja ini tanahnya, ini tanahnya. 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Ada kanan? Jalan serta Yesus selamanya. Menghadap depan. Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalannya naik? Wah ini naik ya jalannya ya semuanya. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Sekarang jalannya turun. Ya turun jalannya. Siap semuanya? Serta Yesus selamanya. Semuanya jalan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. 2, 3. Wah. Nah, teman-teman saya mau menunjukkan ternyata walaupun kita pakai Zoom, kita bisa tetap membuat kreativitas di dalam menyanyi. Ini yang namanya metode anak aktif.
di dalam memimpin pujian. Nah, ini penting, metode anak aktif itu harus kita terapkan dalam kehidupan pelayanan sekolah minggu maupun di rumah. Namanya anaknya aktif. Nah, sekarang kita nyanyi lagi yo, biar nggak bosan ya. Kita nyanyi dulu. Sekarang kita nyanyi, ini ada 10 jari di tangan kita. Ini 1, ini hari Senin, 2 ini hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf sedikit di sini hujan ya di sekitar saya sehingga mungkin agak berisik suaranya ya. Semoga tidak mengganggu ya. Ada 7. Ya, kita mulai. Hari Senin, semuanya pegang hari Senin. Hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Sekarang saya nyanyi, Bapak Ibu sekalian pegang ya. Hari Selasa, mana Selasa? Ya, bagus. Hari Kamis. Ya, hari Minggu. Hari Minggu, ya betul. Hari Jumat. Harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu. Nah, Rabu. Hari Kamis. Ya, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Sabtu. Mana Sabtu? Ya, hari Senin. Harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari, harinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan bahwa sekolah minggu bisa menjadi sangat menarik walaupun kita pakai Zoom, asal kita pakai yang namanya metode anak aktif di dalam cerita memimpin pujian, namanya doa. Nah, hari ini kita akan bicara soal bagaimana kita secara aktif memimpin anak-anak menuju pada spiritualitas. Nah, yang jelas kita diingatkan bahwa keberhasilan suatu generasi sangat bergantung pada bagaimana generasi itu dididik. Dan pendidik sejati adalah orang-orang di keluarganya, yaitu komunitas pertama yang dikenal anak-anak, terutama orang tua, ayah dan ibu, saudara-saudaranya, adalah para guru pertama yang paling penting buat anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya catatan tentang generasi, ya, dan Taskot mengungkapkan ada paling tidak 6 catatan generasi. Nah, kita semua, saya misalnya ada di generasi X, kira-kira. Saya nggak tahu kalau Pendeta Jeffrey dan Setiawan rasanya generasi X juga. Rasanya segitulah. Kalau generasi Y berarti di bawah kita sedikit, tapi anak sekolah minggu kita itu sekarang generasi Alpha. Dan mungkin sisa-sisa dari generasi Z. 11-12 tahun. Kalau ada remaja ya mungkin generasi Z. Artinya kita sedang mengajar generasi milenium. Atau anak-anak Bapak Ibu ada pada usia itu. Nah, berarti pola parentingnya, pola pembinaannya harus lebih kreatif, lebih lebih tepat untuk zaman ini. Apa ciri dari generasi anak-anak Bapak Ibu sekalian yang usianya tadi ya sesuai dengan generasi, yaitu generasi digital itu, yaitu kebebasan. Mereka tidak suka terkekang, suka bermain, bukan hanya bekerja atau belajar, ekspresif, tidak hanya reseptif, menerima, tetapi ekspresif. Cepat, ya, nggak mau lambat-lambat, karena itu pola pelayanan anaknya, misalnya sekolah minggu, nggak boleh lagi sekolah minggu kayak dulu, ya sekolah minggu zaman era generasi saya dulu itu masih lambat, ya. Acaranya lambat, pembukaan, nyanyi-nyanyi, cerita, aduh lambat sekali, suasananya. Tapi yang sekarang sekolah minggu harus cepat, ya, dengan pergantian klip dan sebagainya yang modern. Browser, mereka itu browser, bukan menunggu. Suka mengunggah, bukan mengunduh. Interaktif, ya, dan suka berkolaborasi. Dan salah satu
yang menjadi pembicaraan banyak orang, generasi ini punya sikap agak cuek ya, dan egosentris. Maka Bapak Ibu saya lihat di gambar itu, yang disebut bersama-sama itu tidak harus ngobrol, tapi masing-masing pegang handphone itu ya bersama-sama buat mereka. Itulah kebersamaan versi generasi milenial. Mereka sedang bersama-sama walaupun masing-masing diam. Ya, maka disebut agak cuek ya. Di tengah keluarga mungkin itu akan lebih terasa lagi egosentris. Beberapa kelemahan adalah kemampuan berkomunikasi. Karena terlalu asik individu, apalagi kalau Bapak Ibu memberikan kamar pribadi pada anak-anak. Wah, itu hati-hati sekali. Kamar pribadi akan menjadi tempat yang nyaman, ya, zona nyaman anak-anak tersebut. Nah, akibatnya anak-anak kurang mampu bersosialisasi secara verbal. Dan konsep sopan santun itu beda zaman Bapak Ibu dengan zaman anak-anak. Generasi X misalnya, kalau sopan santun, ada orang tua ya jalannya harus sedikit permisi, begitu ya. Ada orang tua, ngomongnya juga lembut. Kalau sekarang, lain. Anak sekarang kalau ngomong sama papa mamanya berani. Apa, Pak? Gimana, Pak? Wah. Halo, Ma. Ngomongnya lain ya. Sopan santun bukan tidak sopan ya, tetapi pemahaman sopan santunnya berbeda. Nah, soal disiplin waktu ini, wah, semua orang tua mengeluh ini. Dari bangun tidur, mau sekolah, mengerjakan tugas, sebagian besar orang tua mengeluh dengan disiplin waktu anak-anak kita. Dan juga ada catatan bahwa beberapa anak atau banyak anak sebenarnya menderita nomofobia, gangguan psikologis, karena tergantung atau kebergantungan pada ponsel. Nah, padahal itu ada bahaya radiasi, pornografi, bullying, penipuan, kebenaran yang semu, hoax, antisosial, dan sebagainya. Walaupun tentu saja generasi itu di sisi lain juga generasi milenial ini sangat kritis, ya, sangat kritis. Tapi ada catatan-catatan ini yang membuat kita waspada dalam mendidik anak. Nah, karena itu kita sekarang juga dikasih catatan yang lain ini sebelum kita masuk ke model parentingnya. Di Inggris, gereja-gereja juga mengalami masalah ya. Lebih dari 60 gereja ditutup. Ini catatan sekitar 2015-an ya. Jadi banyak, dan ribuan gerejanya didatangi 20 orang per minggu. Jadi gerejanya gede-gede, banyak dijual. Di Australia juga banyak gereja dijual. Di Perancis dan di Eropa. Jadi sampai ada catatan, apakah ini benar apa tidak, gereja di Eropa bisa jadi sekitar 2040 bisa punah nih kalau trennya dijual ini. Menjadi hotel dan sebagainya. Itu menandai bahwa berkurangnya generasi milenial masuk ke dalam gereja. Masuk di dalam kehidupan ibadah dan sebagainya. Nah, saya tidak tahu apakah pandemi ini nanti akan berdampak lebih dahsyat lagi. Contohnya di Indonesia, diperkirakan 30% generasi muda tidak akan kembali ke gereja. Tidak akan kembali ke gereja seperti sebelum pandemi. Sebelum pandemi kan anak kita dorong kebaktian. Tapi diduga 30% tidak akan kembali. 70% mungkin masih akan kembali. Nah, kita harus berjuang. Nah, salah satu upaya berjuang itu lewat seminar seperti ini. Nah, sekarang kita masuk kepada materi kita supaya bisa menjawab semua pergumulan tadi. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian yaitu membangun spiritualitas anak. Apa itu spiritualitas? Keterarahan pada Allah yang menjadi semangat pokok dalam seluruh kehidupan manusia yang menyangkut hubungan kita dengan Allah, sesama, dunia, alam, dengan diri sendiri. Artinya hubungan yang manis dengan orang-orang sekeliling kita ini akan menunjukkan kualitas spiritualitas kita. Kata spiritualitas dari kata spiritus atau rohani, ya. Dan itu berarti menjadi penggerak. Maksudnya apa? Maksudnya spiritualitas yang akan menjadi dasar anak-anak kita dan diri kita menentukan nilai-nilai, mindset, pola pikir. Jadi pola pikir seseorang itu ditentukan spiritualitasnya, keterarahannya pada Tuhan. Dan keterangan pada Tuhan akan menentukan sikap perilakunya pada orang lain, pada sesama, ya. Seperti firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, segenap jiwamu. Ini akan mempengaruhi kasihnya pada sesama manusia, seperti dirinya sendiri. Keduanya kait mengait.
Jadi spiritualitas akan mempengaruhi karakter, perilaku seseorang, anak kita, budaya, tujuan hidupnya anak, gaya hidupnya, semangat belajarnya, daya tahannya, sikap sifatnya, kegembiraannya, dan sebagainya. Jadi karena itu yang menjadi pembicaraan kita pada malam ini sangat penting, yaitu membangun spiritualitas anak di masa pandemi maupun di masa endemi yang sebentar akan kita hadapi ini, masa ini. Jadi pertanyaannya lah, bagaimana membangun spiritualitas anak? Nah, dalam rangka menjawab bagaimana membangun spiritualitas anak, ternyata Bapak Ibu sekalian, membangun spiritualitas anak itu yang paling efektif adalah kebersamaan. Kebersamaan dan relasi, komunikasi akrab. Baik kebersamaan di tengah keluarga, maupun kebersamaan dalam arti misalnya di pelayanan anak ya di sekolah minggu. Jadi relasi yang akrab ayah ibu dengan anak itu kuncinya. Relasi yang akrab di dalam keluarga itu kuncinya menjadi alat pembinaan bagi generasi milenial. Jadi kunci membangun anak-anak zaman sekarang apa? Keeratan hubungan guru sekolah minggunya dengan anaknya juga. Nah, jadi dengan kata lain keluarga atau Bapak Ibu sekalian, orang tua yang memiliki anak-anak atau punya adik-adik adalah basis pembinaan terbaik di zaman yang amat individualistik ini, atau di zaman milenial. Apa peran orang tua? Sebagai sahabat, sebagai guru, sebagai teladan hidup sehari-hari. Sekaligus, orang tua dan keluarga membangun ibadah bersama, ibadah sekeluarga, itu kuncinya. Bersama-sama sekeluarga membangun spiritualitas anak. Ya, jadi apa yang mau didorong, yang mau kita lakukan? Sekeluarga berbakti bersama di rumah maupun ke gereja. Kalau nanti sudah bisa onsite, ya sekeluarga ke gereja. Sangat tidak dianjurkan untuk kebaktian sendiri-sendiri seperti sebelum pandemi. Ya, saya tidak tahu di GKBJ bagaimana kebiasaan budaya keluarga, tapi umumnya di gereja-gereja anak-anak itu kebaktian sendiri sekolah minggu, anak remaja kebaktian sendiri, persekutuan sendiri di remaja. Orang tuanya di kebaktian umum sendiri. Jadi datang ke gerejanya bisa beda-beda itu jamnya. Kebaktiannya di gereja di tempat yang beda-beda. Termasuk kalau hari Minggu online juga sendiri-sendiri. Nah, pola sendiri-sendiri itu sudah waktunya kita pertimbangkan kembali. Saya sebagai pemerhati pelayanan anak sangat menganjurkan kebaktian bersama sekeluarga. Pak, jadinya apa dong? Yang kita sebut kebaktian intergenerasi. Kebaktian intergenerasi bisa dimulai dari mana saja atau dari komunitas mana saja. Nah, kita bisa mulai dari komunitas pelayanan anak atau sekolah minggu. Jadi sekolah minggu bisa menjadi sebuah pelayanan kebaktian intergenerasi. Ya, misalnya orang tua yang mau membangun spiritualitas anak bersama-sama anak ikut sekolah minggu. Khususnya untuk anak balita. Khususnya anak balita, anak kecil, orang tua perlu hadir bersama-sama anaknya di sekolah minggu. Sudah saatnya gereja tidak lagi terkotak-kotak, sekolah minggu, remaja, kebaktian dewasa, itu terbukti dalam penelitian-penelitian itu tidak efektif untuk membangun generasi. Jadi dulu zamannya sekolah minggu tumbuh, Robert Reich memulai sekolah minggu tahun 1774, lalu terjadi gerakan pelayanan kategorial, ya, anak sendiri, remaja sendiri, pemuda yang sangat hebat dan menjangkau banyak. Tapi zaman sekarang rupanya pandemi ini mengajak kita lebih balance lagi, kembali kepada kebersamaan, tidak lagi sendiri-sendiri. Jadi bersama-sama sekeluarga mencintai Tuhan, ya, seperti firman Tuhan kan di dalam Ulangan kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Bagaimana cara mengajarkannya? Ajarkanlah berulang-ulang kepada anakmu, membicarakannya waktu duduk, apabila engkau sedang perjalanan, apabila berbaring, apabila engkau bangun. Jadi, kekuatan keluarga bagi di mana? Belajar dari keluarga Israel atau keluarga orang Yahudi, budaya kebersamaannya harus menjadi kuat. Yang hari ini justru sedang pudar. Rupanya pandemi ini mengingatkan kita dan menyadarkan kita bahwa saatnya kita lebih banyak kembali ke rumah. Sebelum pandemi kita terlalu sibuk sendiri-sendiri, gereja juga sendiri-sendiri,
tiap kategori sekarang saatnya kembali menjadi gereja yang berbasis pada keluarga. Jadi budaya kebersamaan itu makin pudar. Ibadah sekeluarga makin kurang. Maka pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian yang ada di dalam seminar ini, berapa banyak yang tiap minggu kebaktian bersama? Sekeluarga. Entah kebaktian umum, yang dipimpin oleh para pendeta, maupun kebaktian sekolah minggu. Mari kita belajar berani menjadi orang tua yang kalau kebaktian umum, kalau anaknya mau diajak, ayo Dek, ikut papa ya, ikut kebaktian itu. Pak Setiawan, Pak Jeffrey yang mimpin, ayo ikut yuk, duduk sini. Itu bagus. Sebaliknya kalau mereka, Dek baru apa? Mau sekolah minggu, papa mama ikut, ikut. Bersama menikmati pengalaman rohani, pengalaman beribadah bersama, itu akan membangun karakter. Ya. Jadi kebiasaan itu membangun karakter. Karakter akan membangun budaya. Dan budaya akan memperkuat nilai-nilai moral seseorang. Nah, itu lalu menjadi spiritualitas yang kuat. Nah, mari kita lihat cara orang Israel membangun generasi unggul. Lewat apa generasi unggul dibangun oleh umat Israel? Lewat cerita, lewat sharing. Lihat gambar dari Bohdan Piasecki, ini pelukis The Last Supper, orang Yahudi, melukis perjamuan kudus terakhirnya. Dari Yesus itu komplit ya, ada perempuan, ada anak-anak, ada murid-murid, mereka melingkari meja. Nah inilah suasana keluarga. Dan disitulah kepala keluarga akan bercerita, sharing, ngobrol. Nah ini yang sekarang hilang dari banyak keluarga-keluarga Kristiani khususnya, yaitu kebiasaan ngobrol. Ngobrol bermutu, ya, bukan ngobrolan yang tidak bermutu, yaitu ngobrolan tentang kehidupan. Jadi Mas Pemazmur menggambarkan di ayat 78, ayat 3 dan 4, bahwa mereka itu menceritakan pada keluarganya apa yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi akan kami ceritakan kepada angkatan yang kemudian, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Ya, jadi jelas sekali. Umat Israel kuat sekali dalam budaya cerita. Cerita tentang pengalaman keluaran, cerita dari macam-macam yang mereka dengar dari nenek moyangnya. Dari generasi-generasi bercerita, sharing. Tidak disembunyikan. Nah, supaya apa? Di ayat 7, supaya mereka menaruh kepercayaan pada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah dan perintah-perintahnya. Nah, budaya cerita dan sharing ini yang hilang dari keluarga-keluarga kita atau kepada anak-anak kita. Anak-anak kita jarang mendengar sharing dari orang tuanya. Nah, coba saya tanya orang tua yang ada di sini, berapa banyak di antara teman-teman, keluarga orang tua yang suka cerita pada anak-anaknya di meja makan, sambil nonton TV, sambil di mobil, sambil di jalan, cerita pengalaman orang tua, pengalaman rohani, atau cerita tentang apa yang didengar, apa yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang Yahudi membangun spiritualitas dan generasi unggulnya melalui cerita. Bahkan dilengkapi juga dengan aksesoris. Ya, ayat 8 dan 9, Ulangan 6, haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, lambang di dahimu, menuliskannya pada tiang pintu rumahmu. Artinya membuat anak-anaknya selalu ingat ada pengakuan iman. Ya, kalau orang Israel ya pengakuan iman Israel ya, Shema Yisrael itu yang di Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa dan seterusnya. Tetapi yang jelas orang Yahudi itu mendidik anak-anaknya melalui budaya cerita dan budaya ini membuat anak-anaknya selalu ingat akan pekerjaan dan karya Allah dalam hidup. Nah, jadi saya mau simpulkan demikian Bapak Ibu sekalian. Bagaimana membangun budaya unggul keluarga kita, yaitu melalui sharing life atau sharing of life, sharing life. Pertanyaan saya, berapa banyak dari Bapak Ibu yang sharing life? Siapa yang sudah ceritakan pengalaman pertobatannya pada anak-anak? Siapa yang menceritakan pengalaman sehari-hari ketika bisnis ada banyak masalah misalnya, lalu disitulah pergumulan itu di-sharing pada anak. Wah, papa mengalami ini. Wah, ternyata Tuhan menolong. Wah, papa mengalami ini. Lalu mamanya juga cerita. Anaknya juga cerita.
Setiap hari dalam kebersamaan keluarga di meja makan, dalam persekutuan, dimanapun dalam perjalanan, cerita. Gimana pengalamanmu? Nah, budaya cerita pengalaman rohani atau kesaksian ini jarang sekarang. Banyak orang tua masa kini enggan ya kesaksian tentang hidupnya pada anak-anak. Pengalaman-pengalamannya pada anak. Yang diceritakan cuma, nak kamu sudah ulangan belum? Nilaimu berapa? Wah, bagaimana kamu? Cita-citamu apa? Yang ditanya cuma ulangan, makan sudah makan belum? Mungkin juga nilai. Cuma itu aja. Jarang menceritakan tentang pergumulan anak dengan Yesus. Atau menanyakan itu. Nah, budaya berdoa bersama juga jarang sekali. Siapa di antara Bapak Ibu yang selalu punya waktu bersama anak-anak dalam doa? Ketika mereka mau ujian, ketika mereka sudah dapat nilai-nilai ujian, mensyukuri bersama, ketika mereka menghadapi tantangan. Saya kira itu bukan hanya keluarga-keluarga pendeta, atau keluarga majelis, penatua, atau diakan, tapi saya kira menjadi tugas kita semua, membangun budaya, membangun refleksi rohani di rumah. Nah, kalau itu dilakukan, itu kita sedang melakukan yang ulangan 6 ayat 7. Katakan ya, mengajarkannya berulang-ulang, membicarakannya. Waktu duduk, perjalanan, berbaring, bangun. Nah, disitulah anak-anak akan belajar cinta Tuhan, nilai-nilai hidup, prioritas hidup, kebiasaan-kebiasaan keluarga itulah. Nah, itulah spiritualitas yang sedang kita bangun. Jadi pertanyaan saya buat orang tua yang ada di sini, berapa banyak yang setiap hari punya waktu ngobrol tentang pengalaman hidup, bukan khotbah ya. Jadi jangan, saya nggak tahu, ada orang tua yang salah mengerti dikira-kira sharing life itu khotbah. Ya. Tiap hari anaknya dikhotbahi, ya. Tiap hari anaknya itu dibacain ayat Alkitab terus. Ya itu baik, tapi bukan itu yang saya maksud. Saya maksud ada cerita tentang aplikasi firman dalam kehidupan, pengalaman spiritual, sharing life bersama Tuhan dalam keseharian. Berapa banyak anak Bapak Ibu yang mengerti persoalan Bapak Ibu? Untuk soalan dalam, tentu saja tidak sampai ke dalam-dalam sekali, tapi paling tidak, misalnya keluarga sedang mau habis sewa rumah. Sebab banyak anak-anak yang diajak berdoa untuk itu. Ketika keluarga sedang bergumul untuk membeli aset, misalnya membeli mobil, misalnya, atau membeli motor, berapa banyak anak yang dilibatkan dalam doa atau dalam pergumulan itu. Ketika anak-anak sedang mau masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ke SMP, berapa banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya mendoakan itu secara khusus. Ayo kita doa sama-sama, melibatkan Tuhan. Nah, pengalaman-pengalaman spiritual inilah yang akan hebat membangun kehidupan anak-anak. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kenapa budaya cerita ini akan hebat? Karena itu akan meningkatkan kecerdasan anak. Dalam penelitian 42 keluarga, anak bayi atau janin yang makin sering diajak bicara akan semakin cerdas IQ-nya dan punya kemampuan akademis yang lebih baik dan punya emotional quotient yang baik, social quotient lebih baik, punya daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi persoalan. Larry Gray mengatakan cara melatih anak yang paling sederhana untuk menjadi manusia yang bisa bersosialisasi dan punya IQ yang baik adalah dengan menciptakan atmosfer gembira. Yaitu melalui apa? Misalnya lewat cerita, lewat. Nah, di masa online ini kita tertolong Bapak Ibu sekalian. Kita bisa melalui media sosial, cerita-cerita, video, klip, film-film yang kita ada di media sosial di masa online ini bisa kita share ke anak-anak. Tapi jangan lupa, jangan cuma di-share, diajak lihat bersama dan mengkritisi bersama. Kalau cuma share, anak-anak tidak akan menangkap pesan atau salah menangkap pesan atau malah tidak dilihat. Nah, yang ketiga Bapak Ibu sekalian, selain kebersamaan tadi, selain sharing life, kita perlu membangun pola asuh yang sehat. Nah, itu akan membangun spiritualitas yang baik. Mendidik anak melalui pola asuh yang benar. Nah, pola asuh itu bisa dikelompokkan dalam paling tidak 4 hal. Ya, cara mengasuh anak yang otoriter, yang penelantar, permisif, dan yang terbaik, demokratis. Bagaimana kita memahami pola asuh kita sudah sehat? Ya, tergantung ini. Ya, pola asuh kita ini. Yaitu dilihat dari kehangatannya. Kehangatannya kalau semakin positif itu ke arah ke kanan, ya, horizontal. Kontrol
perilaku atau terlalu banyak aturan itu ya menjadi positif, bisa plus bisa minus. Ya, kontrolnya terlalu ketat maupun yang tidak ketat, ya, tergantung aturan. Nah, ini akan menentukan mana yang kita lakukan. Tentu saja semua yang berlebihan tidak baik. Mari kita lihat bagaimana cara kita selama ini mengasuh, mendidik anak-anak kita. Apakah sudah tepat? Apakah kita tipe orang tua yang permisif, penelantar, otoriter, demokratis, atau bagaimana? Dampaknya pada anak-anak. Nah, mari kita lihat sebentar ya. Kalau pola asuhnya otoriter, ciri otoriter apa? Misalnya orang tua jarang kehangatannya minus ya. Jadi orang tua jarang memeluk anaknya, orang tua jarang berbicara dengan mengajak bersama-sama, orang tua suka marah, keras, tidak peduli pendapat anak, banyak konflik di dalam rumah tangga menimbulkan anak-anak yang punya masalah. Lalu anaknya jadi apa? Penakut, pendendam, tertutup, tidak berinisiatif atau kurang inisiatif, penentang, dan pelanggar norma. Jadi kalau anak-anak kita memiliki sifat-sifat seperti ini, tumbuh seperti ini, bisa jadi salah satu penyebabnya adalah pola parenting atau pola asuh kita yang otoriter, menghasilkan anak-anak demikian. Nah, menghasilkan anak-anak yang suka marah. Wah, berarti anak-anak kurang merasakan kehangatan, tapi terlalu banyak diatur. Jadi ini penakut, pendiam. Lalu kita lihat yang berikutnya. Bagaimana kalau orang tua suka pembiaran, ini suka memanjakan anak, biasanya dulu ya, yang disebut permisif, pembiaran. Apa yang terjadi dengan anak-anaknya? Anak-anaknya akan menjadi anak yang mau menang sendiri, kurang percaya diri, secara sosial tidak matang. Impulsif, mudah emosional, mudah marah, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri. Jadi banyakan orang tua jatuh pada pembiaran. Kenapa? Takut anaknya menangis. Kalau di rumah nangis sedikit, sudah. Minta apa dikasih. Yang penting tidak nangis. Minta handphone, kasih handphone. Minta baru, ganti baru. Minta main, kasih permainan. Games, macam-macam. Pokoknya yang penting anak tidak nangis. Nah, itu akibatnya kita bukan membangun spiritualitas yang baik. Justru itu kita membangun anak-anak yang mau menang sendiri, kurang percaya diri, secara sosial menjadi tidak matang, impulsif, agresif, manja, dan sebagainya. Nah, ini pengalaman. Yang berikutnya, anak-anak yang menjadi apa? Kalau orang tuanya penelantar, ini orang tua yang sibuk sekali, sibuk kerja, sibuk pelayanan, minim waktu bersama anak. Dan orang tua yang suka membanding-bandingkan dengan anak lain, kurang memahami keinginan dan karakter anak. Hasilnya anak yang moody, impulsif, agresif, kurang bertanggung jawab. Nah, ini anak-anak bisa menjadi itu. Tidak suka mengalah. Harga dirinya rendah, suka melanggar peraturan, dan bermasalah dengan teman. Atau social quotient-nya menjadi kurang baik. Nah, anak bisa menjadi kurang bertanggung jawab, agresif, impulsif, ya karena pola parenting-nya yang kurang tepat. Nah, karena itu orang tua perlu memperhatikan apakah hari ini tipe orang tua itu penelantar. Misalnya apa? Kurang kehangatannya rendah. Jadi anaknya jarang dipeluk, jarang diajak ngobrol hangat, jarang pergi bersama, tidak ada aturan, bebas. Mau apa bebas ya, kontrol peraturan nggak ada aturan, bebas. Anaknya mau bangun siang silahkan, mau tidur tengah malam silahkan, bebas pokoknya. Nah, itu menghasilkan anak-anak yang demikian. Yang bagus bagaimana? Yang bagus pola asuh yang demokratis, yang akan membangun anak yang mandiri, dengan kontrol diri yang baik, dengan relasi yang baik dengan teman, mampu menghadapi tekanan, berminat pada hal baru, dan kooperatif. Apa caranya membangun demokratis? Ya harus ada kehangatan, kebersamaan. Nanti akan saya kasih beberapa contoh. Nah, kedua, kontrol perilakunya juga harus betul, harus ada aturan. Nggak boleh main game, boleh sekian jam sehari. Hari Senin sampai Jumat tidak ada game. Nah, itu harus ada aturan. Kalau nggak punya aturan ya tidak bagus. Tapi sekali lagi, karena ini membangun pola demokratis, anak diajak bicara, kamu maunya bagaimana?
Ya, dengan demikian pola asuh ini akan menjadi bagus. Ketika aturan dibahas bersama-sama secara demokratis dengan anak-anak, adik maunya bagaimana dalam mengatur waktu, diajak bicara bersama. Lalu mari kita terapkan bersama. Nah, itu menjadi pola asuh yang sehat. Pola asuh yang sehat membangun suasana demokratis dan membangun anak-anak yang sehat. Nah, dalam kehangatan dan kontrol yang baik. Nah, karena itu mari kita belajar sekarang dari seorang ahli, ya, namanya Profesor Lydia Plomen, yang ahli di dalam pembinaan atau parenting. Pertama, orang tua harus punya pedoman keluarga, perjanjian dengan anak-anak demokratis, ya, dibahas bersama anak. Mau main gadget jam berapa, hari apa, jam berapa jam, maksud saya dibicarakan. Waktu makan, tidur, misalnya kalau hari ini, nah, hari ini kamu tidur jam berapa? Kenapa? Oh, besok libur, Pak. Mohon izin adik main agak sampai jam sekian, misalnya. Oh, ya, oke, silakan. Ada perjanjian dan demokrasi. Sebaliknya kalau hari Senin sampai Kamis, mungkin kita bisa bicara lebih tegas. Oh, kamu belajar belum selesai, tugas belum dikerjakan, nggak ada main game. Harus itu dulu. Jadi ada aturan, ya. Mulai lebih awal menerapkan pedoman waktu akan lebih baik. Semakin lambat kita makin sulit mendidik anak. Tetapkan batasan, ya. Batasan harus punya batasan. Bagikan waktu layar. Waktu layar itu waktu main handphone. Jangan biarkan semaunya mau berapa jam. Dorong kreativitas dan perluas permainan, tidak hanya handphone atau gadget, tapi juga macam-macam. Nah, yang lain-lain yang bisa dilakukan budaya disiplin, ya, dalam kehidupan keluarga, menentukan batas-batas tadi. Jangan lupa orang tua harus memberi waktu, membangun relasi, bersikap tegas, namun penuh cinta pada anak-anak. Dan jangan lupa memberikan konsekuensi logis. Kalau kamu nggak belajar, kamu akan ngalamin. Kalau kamu main handphone terus, kamu akan ngalamin. Jadi konsekuensi logisnya harus diceritakan. Kalau kamu memberi waktumu untuk belajar lebih utama, kamu akan menjadi seperti ini. Jangan mempermalukan anak di depan orang lain. Dan yang paling penting ini, nomor 7, orang tua lah role model bagi anak-anak, tempat anak-anak melihat idolanya itu ya orang tuanya. Nah, orang tua yang baik punya cara untuk masuk ke dunia anak, Gunakan time in, time out perhatian. Artinya kalau anaknya baik, berikan waktu tambahan, time in, masuk. Kalau anaknya berperilaku nakal, nangis, rewel, time out, kurangi waktu. Jadi anak-anak tahu kalau cari perhatian adalah dengan berbuat baik kepada orang tua atau bersikap yang bijak. Dengan sikap yang bijak, orang tua akan memberi waktu lebih. Makin tidak bijak, orang tua mengurangi waktu. Namanya time in, time out, ya. Itu dalam model parenting nanti bisa dilatih, itu ya. Nah, setiap hari gunakan waktu untuk kehangatan. Nah, saya kan cukup jelas penjelasan saya. Saya ingin lanjut ini, ya. Ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana hubungan dengan guru sekolah minggu? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang tua adalah mitranya guru sekolah minggu. Jadi kalau guru sekolah minggu bercerita, contoh-contoh nyatanya dari siapa? Dari orang tua. Karena itu orang tua perlu sekali mengikuti pelayanan anak, ya, sekolah minggu. Waduh, kalau anak balita bersama orang tuanya, itu namanya orang tua yang peduli dengan spiritualitas anak. Orang tua perlu menceritakan Alkitab, pengajaran Kristen, nilai-nilai Kristiani di rumah. Caranya bagaimana? Gak usah sulit, Pak. Saya nggak pandai cerita. Gak apa-apa. Ikut saja. Anaknya sekolah minggu di sebelahnya atau di belakangnya. Kalau gurunya nanti cerita, setelah selesai, orang tua bisa menambahkan sedikit sesuai dengan yang diceritakan guru. Orang tua bisa mengajarkan berdoa. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang menjadi salah satu persoalan kita di zaman ini adalah keluarga tidak lagi menjadi basic pembinaan rohani. Seolah-olah banyak orang tua itu hari ini kalau mau belajar firman ya sekolah minggu, selesai, orang tua nggak ngapa-ngapain. Mau belajar berdoa ya sekolah minggu, orang tua tidak mengajar berdoa. Nah, ini salah, ya. Pembinaan spiritualitas harus dimulai dari keluarga. Nah, karena itu keluarga itu adalah sebuah school of prayer sebenarnya. Anak belajar berdoa dengan bersama-sama berdoa dengan orang tuanya, melihat orang tuanya berdoa. Nah, apresiasi orang tua pada pelayanan anak ini penting.
menayangkan lagi rekaman-rekaman itu penting ya, rekaman-rekaman dilihat lagi supaya lalu orang tua mendalamkan lagi apa yang diajarkan guru. Di masa pandemi ini kita belajar, guru sudah saya minta untuk merekam, sekolah minggu direkam, lalu di-share lewat WA, di-share lewat YouTube, nah dilihat lagi. Dan di media sosial banyak sekali, wah channel saya itu banyak cerita-cerita, orang tua bisa ngajak cerita lalu menemani, ini maksudnya apa? Termasuk tadi ya mengundang guru sekolah dan ke rumah dan sebagainya akan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang penting juga cek sejarah atau riwayat koneksi internet anak-anak kita. Apalagi kalau anaknya sudah remaja, wah harus dicek itu. Dia sudah browsing kemana saja, apa yang dia lakukan perlu dicek. Kalau dia main game apa saja. Nah, lebih baik lagi banyak waktu main bersama, itu akan lebih baik. Dan satu yang penting, password anak-anak di handphonenya, di laptopnya, perlu diketahui orang tua di zaman seperti ini. Nah, sekarang saya ingin fokus pada bagaimana supaya anak-anak senang mengikuti ibadah atau sekolah minggu. Bapak-Ibu sekalian, tidak ada yang lebih menyenangkan sekolah minggu selain sekolah minggu bersama dengan orang tua. Apalagi anak balita. Jadi, masalah zaman sekarang adalah kalau sekolah minggu, orang tua itu membawa anaknya ke sekolah minggu, lalu orang tuanya keluar atau ditinggal di gereja. Atau kalau online ya, YouTube-nya dinyalakan, TV nyalakan, orang tuanya pergi. Nah, itu tidak mendidik. Ya, tidak bagus. Yang namanya sekolah minggu, ya sekolah minggu bersama anak. Jangan lupa Bapak Ibu punya janji baptisan loh ya. Saya nggak tahu kalau di GKBJ, tapi kalau di GKI, itu waktu baptiskan anak, orang tua janji akan mendidik, menemani, membangun anak-anak mengenal Tuhan. Nah, ini janji baptisan. Tanggung jawab dan peran orang tua, kebaktian bersama. Nah, nanti kalau di giliran yang lain, anaknya sudah mulai agak besar, ayo gantian ikut papa ke kebaktian umum, ikut mama kebaktian umum. Nah, itu bagus. Jangan terlambat sekolah minggu. Jangan orang tuanya nyalakan channel Zoom-nya atau YouTube-nya terlambat. Jangan. Harus jadi contoh. Justru kebersamaan itu jadi momen yang indah, dirindukan foto bersama nih keluarga nih kita nih, ceklek sering. Nah, memberi reward. Orang tua yang baik habis anaknya ke sekolah minggu, entah onsite atau online, misalnya setelah ini yuk habis ini kita jalan-jalan. Tapi kalau tidak, nggak ada jalan-jalan. Jadi jalan-jalan adalah reward, habis kebersamaan, ibadah bersama dilanjut dengan kebersamaan keluarga. Wah, itu bagus banget. Jangan lupa orang tua bisa merekam dan menayangkan pembicaraan kembali di rumah. Dan sediakan fasilitas online yang memadai supaya enak dilihat anak dan keluarga. Nah, jadi dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, sekolah minggu yang bagus atau pelayanan anak yang oke, itu kalau relasi guru, anak, orang tua itu menyatu. Ini beda dengan sekolah minggu sebelum pandemi. Sekolah minggu pandemi itu orang tua dan tanda petik tidak terlibat atau tidak dilibatkan. Tapi saya sudah memimpin seminar ya, di mana-mana training guru sekolah minggu, itu sekolah minggu yang kurang bagus. Sekolah minggu yang bagus itu menyatukan guru, anak, dan orang tua. Model sekolah minggu yang intergenerasi atau sekeluarga, di mana orang tua ikut dalam sekolah minggu balita, batita, ikut bermain bersama. Jadi acara sekolah minggunya ya memang melibatkan orang tua. Bermain bersama, mendengar cerita bersama, orang tuanya ikut, dilibatkan. Bukan cuma jadi penonton pasif. Ya. Jadi acaranya jadi seru, karena sekolah minggu balita itu, balita-balita tuh orang tua terlibat. Wah, main bersama. Jadi betul-betul sebuah model kebersamaan. Ya, sekali lagi sekolah minggunya harus berubah. Nanti kalau berubah seperti apa, ya nanti training. Yaitu ada training, itu beberapa sesi nanti dengan saya punya banyak contoh. Ya. Perhatian, peduli, kebersamaan, keakraban melalui sekolah minggu. Jadi sekolah minggu itu apa sebenarnya? Salah satunya sekolah minggu itu ya sekolah hidup berkeluarga. Bagaimana hidup bersama keluarga. Nah, apa yang dapat dilakukan orang tua untuk membuat anak-anak lebih fokus? Satu, tentu saja peralatannya harus memadai. Supaya anak-anaknya enak lihat. Itu akan meningkatkan daya konsentrasi anak. Kedua, mengingatkan anak, nggak boleh terlambat. Lalu bersama, ikut sekolah minggu. Bukan cuma menyiapkan alatnya ditinggal. Bukan. Menarik perhatian anak supaya antusias. Jadi komentarnya positif. Wah, gurunya lucu ya. Wah, gambarnya bagus. Wah, ceritanya menarik. Komentar positif sehingga anaknya antusias. Ada orang tua sebaliknya. Gurunya ya namanya situasi terbatas.
komentarnya negatif, wah ini gambarnya kok burem ya, nggak bagus. Wah ini gurunya kok alat peraganya nggak ada, nggak bagus. Lo kok begini? Orang tua negatif terus ya, orang anaknya malas yang ikut. Harus orang tuanya membangun antusias, ya, ngumpetin yang positif. Sekaligus memberi teladan bagaimana harusnya ikut sekolah minggu. Pakaiannya rapi, tidak berisik, orang tuanya tidak sibuk sendiri main handphone, tidak komentar negatif, tidak terus lihat jam, udah berapa menit. Ya, ada orang tua kalau sekolah minggu bukan ngikuti ceritanya, cuma lihat gurunya ceritanya berapa menit. Ya. Ada yang bilang katanya tuh kalau sekolah minggu makin singkat makin bagus. Jadi kalau sudah 45 menit orang tuanya ngomel, sekolah minggu lama-lama. Ya, itu orang tua yang tidak sehat. Ya. Nah, kalau anak kehilangan konsentrasi, ya tugas orang tua menarik perhatian kembali. Bahkan orang tua bisa ngasih kuis sendiri untuk anak bisa terlibat. Nah, jangan lupa dekorasi rumah dengan gambar, tulisan, pernak-pernik yang mengingatkan anak akan Yesus. Ya, seperti orang Yahudi ya, menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan sebagainya. Dekorasi rumah. Lagu-lagu rohani yang sering didengar oleh anak-anak. Perbincangan di seputar meja makan, itu penting. Ngobrolin tentang Tuhan, doa bersama, ibadah bersama sekeluarga, menayangkan video, film, nonton bersama-sama. Yang penting ini, kesaksian rohani, kesaksian hidup orang tua akan Tuhan dan karyanya dalam keseharian. Pengalaman sehari-hari sharing, kesaksian penting. Nah, tidak ada salahnya dan penting juga mengundang tamu inspiratif. Kadang-kadang pendeta diundang ke rumah, supaya anak-anak mengalami perjumpaan dengan tamu inspirasi. Guru sekolah minggunya diundang, atau tamu khusus. Atau bahkan kunjungan ke rumah pendeta, ke rumah panti asuhan, kunjungan ke rumah panti jompo, pada waktu ulang tahun diulang tahunkan di sebuah panti yang anak-anak yang cacat dan sebagainya. Itu akan menambah spiritualitas anak. Nah, semua usaha itu akan menjadi berkat. Nah, dengan baik, sekolah minggu yang baik melibatkan orang tua. Apa yang dapat dilakukan orang tua dengan sekolah minggu? Orang tua bisa terlibat menjadi host, ya. Ikut terlibat sebagai tamu di sekolah minggu. Orang tua bisa menjaga anaknya supaya ibadahnya dengan baik. Tapi juga bisa menginformasikan ke guru sekolah minggu persoalan-persoalan anaknya dan bagaimana usulan. Banyak orang tua itu ahli psikologi, dosen-dosen yang terampil, pengetahuan yang banyak, bisa melengkapi guru sekolah minggu yang butuh pengetahuan tambahan. Ya, ikut dalam pelayanan kasih buat anak-anak yang sakit, yang terdampak, ikut membantu dekorasi, ide kreasi, pemusik, bantuan teknis. Wah, orang tua itu bisa terlibat sekali. Jadi sekolah minggu modern tidak bisa orang tua cuma jadi penonton, tapi terlibat dalam pelayanan anak. Apalagi ke depan masuk sekolah minggu digital, orang tua semakin penting lagi. Dan sekaligus orang tua bisa mengajak anak melakukan aksi kasih yang nyata dan menerapkan pesan cerita dalam hidup sehari-hari. Nah, ini mau saya tutup dengan gambar ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah model sekolah minggu yang sedang kita jalani, dan rasanya kita sedang ada di tangga ketiga, ya. Masa pandemi itu online, sekarang rasanya mau masuk ketiga, pasca pandemi menuju ke endemi. Apa cirinya? Akan ada yang offline, ada yang online, atau dengan kata lain hybrid ministry. Nah, sekarang berarti sekolah minggu harus betul-betul konsentrasi bagaimana sekolah minggu ada onsite, ada online. Nah, disitulah modelnya, caranya, pendekatannya beda dengan sebelum pandemi. Nanti satu step yang lain kita menuju sekolah minggu yang digital. Tetapi pelayanan anak digital bukan berarti lalu mengabaikan yang onsite, ya, sama sekali tidak. Tetapi sebuah bentuk pelayanan yang lebih advance, yang meluas. Nah, jadi kita bersyukur dengan pandemi ini kita diingatkan apa? Banyak anak-anak yang ada di rumah yang belum terjangkau oleh sekolah minggu. Nah, pandemi ini mengingatkan kita, ayo jangkau. Yang sudah datang, kita pertahankan, kita kelola, kita bina yang baik. Yang belum datang, yang ada di pulau-pulau luar, di tempat-tempat jauh, bisa kita jangkau sekarang. Jadi, misi pelayanan anak sekarang tidak hanya pada anaknya yang datang. Anak-anak jemaat yang belum datang, maupun anak-anak lain di sekitar kita. Itu bisa. Jadi sekolah minggu gereja kami itu diikuti anak-anak dari pulau-pulau mana-mana, ya,
Hampir seluruh Indonesia ada yang ikut, termasuk di luar negeri. Jadi sekolah minggu sekarang sudah tidak cuma pesertanya intern anggota gereja, bisa dari mana-mana. Nah, ini kesempatan buat guru-guru sekolah minggu dan orang tua. Ayo kita buat sekolah minggu yang menarik, yang menyenangkan. Jadi tiap kelas harus direkam, lalu di Zoom, bahkan di YouTube-kan dan sebagainya. Nah, jadi membangun spiritualitas akhirnya adalah dengan beribadah bersama-sama orang tua. Itu pengalaman paling berkesan, paling asik. Nah, nanti kita menjadi sekolah minggu seperti ini. Sekolah minggu ada sekolah hidup beriman, sekolah doa, sekolah moral, sekolah melayani, sekolah menjadi gembala, dan sekolah bagaimana hidup dalam berkeluarga. Nah, itu dimulai dari mana? Juga dari rumah masing-masing. Membangun hidup beriman, itu berarti juga orang tua mendukung sekolah minggu. Mengajarkan anak berdoa, orang tua juga terlibat dalam pembinaan anak dan mendukung sekolah minggu. Membangun nilai-nilai moral, mengajak anak melayani, dan sebagainya. Nah, ini akan menjadi bagian dari kurikulum hybrid sekolah minggu. Demikian sementara ini dulu, nanti kalau ada bertanya silakan. Ya, terima kasih Pak Paulusli, sungguh luar biasa kami mendapatkan sesuatu yang baru gitu ya, bahwa ternyata peran serta orang tua ini sangat-sangat besar untuk sekolah minggu juga gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab. Saya akan bacakan pertanyaan dulu yang ada di kolom chat. Bagi Bapak Ibu nanti yang mau bertanya bisa raise hand supaya nanti saya bisa tunjuk untuk bisa langsung bertanya. Mungkin ada yang penasaran gitu ya, tanya lagi boleh, silakan. Sampaikan satu pertanyaan dulu Pak. Bagaimana sih, tadi kan Bapak bilang kalau kita harus sharing live gitu ya, menceritakan kehidupan kita pada anak-anak. Nah, anak-anak itu kan ada yang punya anaknya masih balita. Nah, kemudian bagaimana cara sharing live-nya kepada anak balita? Terus yang berikutnya, umur berapa nih anak mulai bisa diceritain sharing live tadi itu, Pak? Ya, baik. Terima kasih Bu Arum untuk pertanyaannya yang juga mengutip dari live chat pertanyaan. Bapak Ibu, anak-anak mulai diajak. Jadi harus tahu yang namanya cerita itu apa ya. Cerita itu bukan seperti apa ya. Saya membaca sesuatu atau saya bercerita seperti pendongeng, bukan. Di dalam pelayanan anak yang penting itu ngobrol. Ngobrol ya. Seperti saya ngobrol dengan Pak Setiawan itu sahabat saya, dengan Pak Jeffrey itu ngobrol. Ngobrol itu bagian dari teknik bercerita. Nah, maksud saya adalah, jadi kapan orang tua berbicara tentang Tuhan, ngobrol tentang Tuhan dengan anak-anaknya, mulai sejak anak itu ada di kandungan. Jadi dialog orang tua dengan anak itu mulai dari mana? Dari kandungan. Mulai di kandungan sambil maaf ini ngelus-ngelus kandungannya, ibu-ibu, suami dan istri bisa berbicara. Nah, aduh, papa mama senang kamu hadir di tengah keluarga kami, keluarga kita. Wah, nanti kita ketemu ya 9 bulan lagi atau 8 bulan, 6 bulan, 5 bulan lagi. Aduh, ayo ya nanti kita doa sama-sama dan sebagainya. Jangan pikir Bapak Ibu merasa wah itu nggak ada gunanya Pak ngobrol sama kandungan itu, anaknya apa mendengar. Nah, Bapak Ibu perlu tahu bahwa penelitian menunjukkan komunikasi yang hangat orang tua, papa mama, ibu yang mengandung dengan janin itu membawa bukan cuma rasa damai pada janin itu, membuat janin itu mempelajari sesuatu. Jadi intinya anak sejak dalam kandungan belajar, apalagi yang sudah lahir. Bayi itu kalau diajak ngomong luar biasa, ya. Dia itu kesannya cuma oe, tapi mata dan telinganya itu super komputer yang belajar dengan cepat. Jadi para ahli pendidikan dan para ahli psikologi tidak ada yang beda pendapat dalam ini. Tidak ada yang beda pendapat bahwa masa belajar yang paling hebat antara 0 sampai 6 tahun. 0 sampai 6 tahun itu saat belajar anak yang paling hebat. Kenapa? Wah, menyerap dahsyat. Setelah itu baru fase kedua 7 sampai 12 tahun. Lalu fase ketiga 12 sampai 15 tahun dan seterusnya. Jadi kalau gitu, kalau mau memberi pelajaran pada anak-anak pada usia mana? Sedini mungkin. Nah, sekarang tinggal kedalamannya.
kedalamannya itu kalau untuk anak balita, anak masih bayi, sesuaikan dengan kemampuannya. Bayi yang masih owek-owek itu, yang seolah-olah tidak melihat, nggak apa-apa tunjukin gambar. Cukup satu ya, di gambar Tuhan Yesus. Nah, wah ya. Anak belajar kalau balita, dari memegang, dari meraba dan merasa. Karena itu gambarnya harus dipegangkan mereka. Nah, karena itu ya di copy aja, biar nanti sama dia kan diumpet ya. Jadi rusak, nggak apa-apa. Jangan memberikan gambar tapi nggak boleh dipegang. Nah, ini nggak bagus untuk anak batita. Nah, batita kalau guru sekolah minggu mau buat alat peraga, buat beberapa kopi gambar, kasihkan anak-anak. Itu Tuhan Yesus, adik-adik. Coba dilihat Tuhan Yesus yang mana. Ini Kak. Wah, sambil pegang, sambil sobek, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Anak-anak belajar dari apa yang dia rasa, yang dia pegang, yang dia dengar, yang dia lihat. Nah, caranya sederhana begitu. Tapi kalau anak sudah mulai bisa sebenarnya ngomong sedikit lewat cerita singkat, kalau batita ya, mungkin ya 5 menit cukup. Nanti kapan diulang lagi 5 menit lagi, kapan diulang. Kalau sudah batita, mungkin bisa 10 menit. Kalau sudah kelas kecil atau usia 6, 7, 8 tahun, sudah bisa 15 menit. Sudah bisa mulai ibadah bersama-sama sekeluarga. Dengan 10 menit membaca atau mendengarkan cerita, atau dibacakan atau diceritakan, dan doa bersama cukup 10 menit, 15 menit. Nah, kalau sudah lebih besar, nanti bisa kita buat lebih baik. Tapi yang jelas pengertian bercerita tidak harus orang tua itu secara monolog satu arah membaca. Tidak demikian. Ya itu ya boleh, ibunya membaca, nah boleh. Tapi ngobrol tentang Yesus itu sebuah cerita yang asik. Pengalaman ibu hari ini, wah ibu itu senang sekali. Gini, kesenangan ibu ini, ekspresi bahagianya ibu hari ini itu sebuah cerita. Dan itu sangat berdampak pada hidup anak-anak. Bayi yang belum bisa berbahasa seperti kita, itu menangkap ekspresi bahagia ibu itu dengan sangat dahsyat. Jadi dengan kata lain, tidak usah takut orang tua belajar, Pak, saya nggak bisa bercerita. Ngobrol aja dengan anak. Tidak sulit. Ya, begitu, Bu Arum. Semoga ini melengkapi. Ya, terima kasih, Pak Setiawan. Pak Rusli. Nah, pertanyaan berikutnya itu adalah bagaimana menghadapi anak sekolah minggu yang orang tuanya nggak mendukung untuk ikut sekolah minggu, Pak. Tadi kan orang tua tuh perannya penting gitu ya, tapi ini kalau orang tuanya nggak mendukung gimana, Pak? Nah, masih mute. Ya. Kalau orang tuanya tidak mendukung itu 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, membuat sekolah minggu itu menarik buat anak-anak, sehingga anak itu walaupun tidak didukung orang tua, anak itu sendiri aktif hadir karena menarik. Nah, cara yang paling menarik bagaimana? Bukan lalu ceritanya jadi lebih hebat, bukan lalu dikasih hadiah, bukan. Cara sekolah minggu yang paling menarik adalah hubungan guru dengan anaknya makin erat. Jadi tugas seorang guru itu mempererat. Nah, di dalam pelayanan anak modern, tadi saya bilang modern, orang tua itu terlibat. Jadi, orang tua terlibat bukan cuma untuk anaknya, bisa juga terlibat untuk anaknya orang lain. Dengan kata lain, keterlibatan orang tua bukan cuma ngurusi anaknya. Saya kan ngurusi anak saya, Pak. Anak orang lain, mana saya tahu, ya. Tidak demikian. Orang tua kan sama-sama di satu ruang Zoom yang sama, di ruang ruang online yang sama. Begitu ada anak yang kurang diperhatikan, nah dia bisa ikut memberi perhatian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung artinya setelah sekolah minggu. Nah, mungkin ngobrol, kebetulan kenal dengan orang tuanya, mungkin kebetulan kenal dengan keluarganya. Kamu kok nggak mau ikut sekolah minggu? Aku ikut loh sekolah minggu bersama anakku, asik loh. Ayo ikut dong. Ayo kita sama-sama. Jadi peran orang tua ada. Itu yang pertama. Jadi guru sekolah minggunya membangun relasi, orang tua yang ada membangun. Yang kedua, lewat khotbah. Nah itu Pak Setiawan kalau khotbah dan para pendeta diingatkan. Ingat loh, orang tua tugasnya nggak cuma melahirkan, memberi makan, menyekolahkan,
tapi sharing life. Sharing life itu bukan cuma skill sharing persoalan keluarga, sharing bagaimana Tuhan hadir di tengah persoalan keluarga. Bagaimana Tuhan bersama-sama dengan keluarga berjuang menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sehari-hari. Bahwa Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu, yang diceritakan di Alkitab, yang diceritakan di 10 minggu itu, ternyata Tuhan Yesus yang real, yang hadir dalam kehidupan keluarga dan menjawab persoalan keluarga. Nah, Yesus yang real hari ini yang jarang. Itu sebabnya kenapa anak-anak zaman sekarang nggak cinta Yesus seperti seperti yang kita harapkan. Kenapa? Karena dengarnya cerita sekolah minggu tentang Yesus masa lalu. Dengarnya Yesus yang dulu, wah hebat ya. Yesus bisa jalan di atas air. Yesus menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang mati. Tapi Yesus di hari ini, dia nggak tahu. Bapak Yesus tuh ada loh di rumahnya. Loh, Yesus membuat banyak perkara ajaib di rumahnya. Itu nggak dia tahu. Kenapa? Orang tuanya tidak pernah ngajari, nggak pernah cerita, nggak pernah ngajak bergumul soal Yesus di rumah. Yesus di rumahku hari ini. Nah, ini pembicaraan kita sepanjang tadi kan ngomongnya itu. Bagaimana orang tua dan kita semua membuat anak-anak menghayati Yesus yang ada diceritakan itu hari ini real di keluargaku. Maka aku ngobrolin Yesus di rumah. Itu yang kedua, lewat khotbah yang perlu penjelasan pada orang tua, tugas orang tua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, memang kita harus memperbaiki metode pelayanan anak. Teknik dan trik pelayanan anak itu harus dirubah. Nah, kalau ini butuh keterampilan. Nah, kalau itu butuh training. Ya, saya punya banyak paket training, tapi salah satu training adalah bagaimana membuat anak-anak itu justru menjadi agen-agen pembaruan keluarga. Anak-anak lah yang menjadi alat-alat Tuhan. Kalau orang tuanya nggak bisa di-stop anak. Nah, anak itu misioner loh. Berapa orang tua yang dijangkau lewat anaknya? Berapa orang tua yang diubah kehidupannya oleh anaknya? Nah, karena itu anak itu bisa di-train, guru sekolah minggu bisa di-training untuk melatih anak-anak menjadi agen-agen perubahan di orang tua. Bahkan anak-anak bisa kita latih menjadi konselor sebaya. Waduh, Mak, masa anak kecil bisa menjadi konselor sebaya? Oh, sangat bisa. Mulai anak itu bisa ngomong kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa menjadi konselor buat temannya. Temannya suka main handphone, temannya anak-anak yang bisa menjadi konselor sebaya. Dan anak-anak lebih dengar kata temannya daripada kata gurunya. Nah, itu sangat bisa. Nah, itu hal-hal tersebut bisa dilakukan. Tapi sekali lagi, sekolah minggu juga harus berubah namanya metodenya. Kalau metodenya selama ini orang tua mau ikut, tapi di sekolah minggu orang tua nggak diajak ngobrol di ruang Zoom. Orang tua nggak terlibat ikut main, hanya jadi penonton pasif, ya orang tuanya males. Nah, karena itu pelayanan anak kelas balita, batita khususnya, dan kelas kecil, yang memang kita desain dengan kehadiran orang tua, ya harus berubah. Modelnya, caranya, pendekatannya. Nah, lalu akan asik karena betul-betul orang tua memang diperhitungkan hadir, ikut dalam cerita, ikut dalam nyanyian, ikut dalam semuanya. Saya kira itu untuk menjawab pertanyaan Kak Yuni. Begitu, ya. Bu Arum. Nah, berikutnya ini ada pertanyaan dari Monik. Mungkin Monik bisa on mic untuk pertanyaan ini, mungkin biar lebih jelas. Halo Monik. Tapi pertanyaannya cukup jelas, Arum. Jelas ya. Jadi ini cara meminimalkan marah sama anak. Cuman kondisi minimal marahnya ini pas kapan gitu. Ya, saya kira semua orang tua punya emosi yang berbeda ya. Tapi pada umumnya, maaf ini, orang tua semakin masih muda, memang daya emosinya lebih hebat ya. Sedang meledak-ledak. Karena seiring dengan, maaf ya, sekitar usia 20 sampai 35 tahun, itu memang masih energinya luar biasa. Kita mudah tidak sabar. Kita mudah emosi. Kenapa? Karena mungkin pola parenting orang tua kita dulu membuat kita tuh punya karakter yang demikian. Ya, sekali lagi,
manusia tidak bisa lepas dari pola pembinaan, pola asuh keluarganya pada waktu dia masih kecil atau masih anak-anak. Setelah dia diasuh orang tuanya dengan sebuah model pola asuh yang demikian, mempengaruhi jiwanya, lalu dia menjadi orang tua. Ya, dia bisa menjadi orang tua yang emosional, tidak sabar. Sebaliknya, kalau dulu pola asuhnya demokratis, ketika dia punya anak, dia mungkin lebih siap untuk menerima keadaan anak yang beragam. Lebih sabar. Karena dulu diperlakukan dengan demokratis. Nah, karena itu penting, Bapak Ibu, kita membangun anak kita dengan pola asuh demokratis, supaya ke depan anak itu pun akan menjadi orang tua yang demokratis, yang bisa membangun dengan baik dan lebih sabar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah terlanjur bagaimana? Pak, saya terlanjur orangnya emosional. Saya terlanjur orangnya itu mudah marah. Nggak sabar lihat anak. Wah, pinginnya gemes ya. Memang anak sekarang itu demikian. Karena itu tadi saya anjurkan 3 hal. 1, kita sendiri, hubungan kita sebagai orang tua dengan Tuhan harus beres. Sambil kita meminta pertolongan Tuhan. Tuhan, ubahkan saya, tolonglah saya. Tuhan berkuasa mengubah watak karakter orang. Paling tidak Tuhan bisa menemani perjuangan kita untuk meminimkan emosi dan penyembuhan luka batin. Nah, luka batin itu membuat orang emosi. Penyembuhan emosi itu bisa. Nah, itu karya Allah. Nah, bisa orang tua berusaha begitu. Bila perlu, orang tua konseling dengan ahlinya. Ahlinya itu bisa para psikolog, atau para konselor, atau ahli di bidang pemulihan luka batin. Supaya tidak mudah itu. Nah, kalau datang kepada pendeta, akan diajari cara meditatif atau cara menyembuhkan luka batin dengan pendekatan teologi atau pendekatan ajaran gerejanya masing-masing. Itu yang pertama. Orang tuanya sendiri harus berubah. Yang kedua, ciptakan waktu kebersamaan dengan anak. Semakin banyak bersama-sama, akan terbangun chemistry. Anak makin mengerti, oh orang tuanya begini, orang tua makin mengerti anaknya begini. Makin jarang kebersamaan, makin mudah friksi. Karena saling tidak paham. Itu sama dengan suami istri. Kalau jarang kebersamaan, akan banyak friksi. Karena nggak saling mengerti. Tapi kalau banyak kebersamaan, bulan bareng dan sebagainya. Nah, ini penting. Di zaman seperti ini, orang tua harus punya waktu pribadi dengan anaknya masing-masing. Maaf ini, punya 2 anak. Ya, cobalah hari Senin jalan-jalan sama si A, anak pertama. Hari Kamis dengan anak kedua. Bangun hubungan pribadi. Tidak harus berempat, misalnya suami istri dengan 2 anak, tidak harus bersama terus. Ya, bersama itu bagus. Tapi kadang juga sendiri-sendiri itu ya bagus. Disitulah bisa berdialog. Kenapa sih kamu kok begini? Ini loh maunya papa, maunya mama, ngobrol. Jadi hubungan sangat pribadi orang tua dengan anak lewat ngobrol bareng itu penting. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya anak kita dari sisi anaknya yang perlu dibangun. Apakah anak itu kurang mengerti cara menempatkan diri? Apakah anak itu kurang dalam social quotient-nya? Nah, itu bisa bekerja sama dengan sekolah minggu membangun, karena itu sekolah minggu adalah juga sekolah karakter. Nah, kelemahannya sekolah minggu zaman sekarang itu isinya cuma cerita dan sedikit penerapan, bentuknya kayak khotbah baktian umum itu loh. Cuma sebuah liturgi, mulai nyanyi-nyanyi, cerita, penerapan, aktivitas, penutup. Lupa bahwa sekolah minggu itu sekolah doa. Ayo coba saya tanya, di GKBJ ada kurikulum belajar berdoa enggak? Kurikulum belajar doa. Sekolah minggu jangan-jangan bukan sekolah doa lagi. Gurunya cuma ngajak berdoa tapi nggak pernah ngajari. Lah bagaimana tahu doa nggak pernah diajarin? Sekolah minggu menjadi sekolah moral nggak? Ayo, mana kurikulum moralnya? Ada nggak? Sekolah minggu menjadi sekolah karakter nggak? Sekolah melayani nggak? Gimana kurikulum melayaninya? Supaya anak-anak sejak kecil belajar melayani, belajar berorganisasi, dan seterusnya. Jadi sekolah minggu itu sekolah hidup berkeluarga juga. Nah, jadi dengan demikian sekolah minggu itu sebuah kurikulum yang holistik. Nah, itu sekolah minggu di ini. Tapi memang tugas saya sebagai pemerhati anak, ya saya mengompori ini gereja-gereja. Saya udah bukan sombong ya, tapi saya kebetulan Tuhan izinkan
di berbagai denominasi gereja, saya mengajak gereja-gereja mengembalikan sekolah minggu menjadi sekolah doa, jadi sekolah karakter, menjadi sekolah sharing life, menjadi tempat kesaksian iman. Sekolah minggu tuh anaknya nggak boleh diem, anaknya harus cerita tentang pengalaman rohaninya. Nah, karena itu sekolah minggu yang baik harus ada kelompok kecil. Kelompok kecil di mana dalam kelompok kecil itu anaknya yang ngomong, gurunya diem. Tadinya gurunya ngomong ya, dan memimpin anak-anaknya dalam acara sekolah minggu, katakanlah 1 jam atau 70 menit. Setelah itu masuk kelompok kecil, karena gurunya diem, anaknya yang ngomong. Nah, disitulah kita desain sebuah model kelompok kecil yang anaknya sharing life tentang dirinya, keluarganya, perasaannya. Nah, itulah sekolah minggu yang hebat. Nah, kalau itu dilakukan, maka emosi anak akan menjadi lebih baik. Dia makin biasa menempatkan diri, maka konflik dengan orang tua akan semakin jarang. Ya, jadi saya kira dari banyak hal bisa kita dekati persoalan tadi. Demikian, Arun. Ya, berikutnya ini ada pertanyaan dari Kak Ursula. Bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri anak? Jadi kadang anak tidak berani menjawab kalau ada orang yang bertanya atau menyapanya di gereja misalnya. Kemudian bagaimana supaya anak lebih berani ikut lomba atau kegiatan lain di sekolah? Ada 2 hal. Yang pertama, bagaimana membangun anak menjadi berani ya, mengekspresikan diri dan sebagainya. Itu tergantung model parentingnya lagi ya. Kalau kita tuh menyuruhnya dengan dimarahi, kamu itu kok tuh kayak anaknya Bu Arum, kayak anaknya Pak Setiawan, gitu. Lalu dibanding-bandingkan, ya anaknya ikut dengan hati kecil, ya menolak soalnya. Ya. Caranya karena apa? Istilahnya komunikasinya itu agresif. Ya. Komunikasi agresif itu komunikasi yang tidak menyenangkan. Tapi kalau komunikasinya positif, asertif namanya ya. Asertif itu orang tua menempatkan diri seolah-olah sebagai sahabat anak. Lalu mulai ngomong, "Dek, kamu tuh pinter loh, soalnya ngomong. Kamu, ayo ikut yuk. Loh, itu ada lomba itu. Atau itu kamu diminta kakaknya ikut jadi singer di sekolah minggu atau apa. Ma, aku nggak bisa, Ma. Ayo mama temenin yuk. Bisa, kamu bisa. Oh, kamu di rumah aja pinter kok. Suasananya enak. Betul, Ma, ditemenin. Ayo nanti papa ajarin. Ya. Bila perlu kalau mamanya nggak bisa ngajarin, pun nanti mama akan kontak kakaknya biar nanti ngajarin di rumah dan sebagainya. Suasananya enak. Jadi jangan dalam komunikasi dan dorongan yang agresif. Kalau agresif itu anak itu dipaksa ya. Dan dia lalu jadi melakukannya dengan terpaksa dan tidak suka. Kemudian sekali lagi itu sangat mengait dengan pola parenting. Ya, menjadikan anak percaya diri, pede itu orang tua harus berani bertanya begini. Hari ini rencanamu apa, Nak? Oh, ini. Baik. Lalu kamu mau jam berapa mengerjakan itu? Kamu mau jam berapa belajar? Dan mau main sampai jam berapa? Sejak kecil latih ditanya, demokratis. Tapi kalau anaknya jawabnya, oh ya nggak tahu, Bang. Aku mau main ya nanti sampai saat selesainya. Oh, nggak bisa. Kamu kalau mau main boleh selesai belajar. Ya. Sebelum selesai ini HP-nya disimpan orang tua kalau masih kecil. Nanti kamu selesai belajar, selesai ngerjakan tugas, boleh pinjam HP. Sudah pinjam HP, ditanya lagi. Ini mau main berapa jam? Oh, berapa lama? 2 jam, Ma. Ya, karena ini hari Jumat, hari Sabtu, oke deh. Ya oke, boleh 2 jam ya. Baik, kembali. Jadi ada aturan, dilibatkan, biasa membuat keputusan anaknya, maksud saya. Maka dia lama-lama jadi anak yang pede, percaya diri. Tapi kalau anak tidak biasa buat keputusan, biasanya karena orang tuanya misalnya permisif, ataupun orang tuanya terlalu membiarkan, wah ya itu nanti jadi anak yang justru makin nggak berani mengeluarkan pendapatnya. Jadi anak-anak yang nggak bisa berdialog. Itu yang pertama. Yang kedua berarti pertanyaannya kan bagaimana anaknya berani bersosialisasi. Ya harus banyak diajak ketemu orang. Karena itu tadi pola sekolah minggu dalam kebersamaan itu salah satu cara anak-anak menjadi nyaman, percaya diri, ngobrol bersama, bertemu orang lain. Jadi
membangun anak tidak bisa lewat teori, tapi lewat lewat interaksi. Nah, lewat interaksi membangun anak, termasuk membuat kepercayaan dirinya ya lewat interaksi, lewat relasi. Orang tua yang sering membawa anaknya ke gereja, sering mengenalkan pada orang-orang lain dan sebagainya, membuat anak makin percaya diri. Tapi semakin jarang bersama-sama ya anaknya semakin nggak punya percaya diri. Nah, karena itu buat orang tua yang punya pengalaman anak seperti itu, nah mulailah anaknya banyak diajak kebersamaan. Jadi aneh memang. Apa korelasi kebersamaan dengan kepercayaan diri anak? Itu ternyata hebat sekali. Ketika Bapak Ibu memberikan waktu yang cukup buat anak-anak kebersamaan, jalan bersama anak-anak, percaya diri anak tumbuh seiring dengan rasa nyaman hubungannya dengan orang tua. Semakin jauh hubungannya dengan orang tua, dia semakin sulit untuk percaya diri. Jadi percaya diri itu hasil dari rangkaian kehidupan yang membangun karakter anak, bukan lewat 1-2 tindakan. Nah, sekali lagi orang tua perlu mendorong dengan cara yang menyenangkan. Nah itu, begitu. Ya, Pak, ini saya mau tanya, Pak. Boleh ya, Pak? Ya, tadi kan kita mau sharing live juga, misalnya di sekolah minggu. Kita misalnya bertanya kepada anak, apa yang ingin anak ini doakan, misalnya begitu ya. Tapi hasilnya mereka bilang nggak ada, gitu ya. Mereka nggak punya satu pergumulan atau sesuatu yang ingin didoakan. Nah, menggali itu tuh caranya gimana, Pak? Oke. Ya, ini menarik pertanyaannya. Kalau itu bisa, yang penting kalau model libatkan itu bisa dimasukkan dalam kelompok kecil. Semakin kelompoknya kecil, anak akan lebih nyaman berbicara. Kalau dalam kelas yang besar, mungkin agak takut. Nah, di dalam kelompok kecil, caranya juga dibalik. Ya, bukan bertanya begini, contoh ya. Siapa yang mau memberi kesaksian? Ya nggak ada anak yang mau kesaksian. Kamu mau didoakan apa? Ya nggak ada yang akan jawab. Apalagi di awal-awal ketika hubungan guru dengan anak belum klik, ya, anak belum merasa nyaman dengan komunitas kecilnya atau dengan gurunya. Maka nggak boleh pertanyaan langsung. Siapa yang mau mengisi pujian? Ya sulit, nggak ada, semua diem. Nah, dibalik. Nah, masing-masing anak di kelompok kita ini cerita ya, waktu hari, misalnya kan minggu ya, tadi pagi atau Sabtu kemarin atau minggu ini ada pengalaman apa yang menarik di rumahmu? Pengalaman apa saja? Misalnya biar sempit supaya mudah Anda jawab, pengalaman bermain misalnya dengan orang tua atau dengan saudara. Coba ceritain satu kalimat saja. Pengalaman minggu ini bersama keluarga, bersama saudara, ayah, ibu, yang menarik apa minggu ini? Cerita ya. Ya, Andi, baik. 2, Budi, Teddy, masing-masing anak dipanggil, ceritain pengalaman. Nah, setelah itu, minggu ini kita mau mendoakan untuk papa mama ya. Nah, sekarang masing-masing sebut ya, kira-kira papa mamamu mau didoakan soal apa? Bisa soal pekerjaannya, kesehatannya, apa. Nah, Andi, kamu doa buat papa mama apanya? Budi, kamu mendoakan papa mama apa? Dina, kamu ingin mendoakan papa mama apa? Jadi ada trik memancing ya, anak ke anak dengan topik yang khusus. Jangan doanya terbuka. Ya, nanti doa terbuka ya boleh. Nah, selain tadi, apalagi yang mau didoakan? Nanti tiap minggu kita ganti, namanya kan School of Prayer. Jadi minggu ini kita doa topik tentang papa, misalnya. Minggu depan kita doa khusus untuk mama. Minggu depan kita doa khusus untuk ekonomi keluarga. Minggu depan doa khusus untuk selain ekonomi keluarga, kesehatan keluarga. Jadi 52 hari minggu, 52 topik doa yang berbeda. Nah, maka anak akan bicara. Nah, bicara soal ekonomi, nah kalian pilih ya ABCD. A, doakan untuk ekonomi rumah tangga yang menurut kalian masih kurang. Ya, kalian ingin mendoakan kurang. Kalian ingin meningkat. B, doakan ekonomi rumah tangga yang saat ini sedang tidak ada malah. Papa mama sedang nggak ada penghasilan. C, suruh milih ABCD.
Nah, lalu yuk kita doakan sama-sama. Itu. Yang kedua, bisa mulai dengan anak kelas, misalnya anak kelas 4, 5, 6 yang biasa kami lakukan, doa, tanya pada temannya, kamu mau didoakan apa? Tanya yang disebut pasangan doa, ya pasangan doa, pasangan. Nah, itu mungkin mereka akan lebih terbuka, sangat pasangan doa. Jadi memang ada triknya, ya, membuat sekolah minggu menjadi sekolah doa, orang terbuka. Kesaksian juga begitu. Jangan dipancing, siapa yang mau ngasih kesaksian? Siapa yang pernah disembuhkan? Ya bukan begitu. Itu kan kesaksian orang dewasa, ya. Kalau untuk anak-anak nggak perlu. Kita fokus saja. Siapa yang pernah pengalaman sakit lalu sembuh? Ayo, Budi pernah nggak? Pernah. Nah, gimana pengalamanmu? Andi? Tati? Yudi? Satu-satu. Pengalaman sakit lalu sembuh. Lalu gimana? Kita maknai di situ. Namanya sharing. Itu. Lalu minggu depan lagi, siapa yang pernah ulangan dapat nilai jelek? Lalu kamu ngapain? Ya, lalu cerita di situ. Asik jadi ngobrolan. Nah, lalu kita memberi nilai. Siapa yang pernah dimarahi papa? Wah, semua angkat tangan itu ya. Ngobrol. Bagaimana lalu kamu bersikap? Nah, itu namanya sharing life. Seperti itu yang saya maksud. Jadi kita bisa pandu pembicaraan dengan menarik, hidup, semua anak bicara. Begitu, Harum. Ya, terima kasih. Apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ini saya sangat antusias sekali ini dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Tadi kan kita bicara soal orang tua itu juga mengajarin anak berdoa. Nah, bagaimana dengan mengajarin anak-anak yang balita, Pak? Yang nggak fokus kadang, kemudian diajak berdoa terus malah lari, misalnya begitu, Pak. Nah, itu gimana tips dan triknya, misalnya begitu? Ya. Nah, kalau anak balita itu trik and triknya tuh menarik sekali. Ya, contoh kalau saya gurunya ya, saya akan ajak semua. Satu hal, kalau onsite kan gampang ya, kelihatan. Kalau tidak onsite, semua harus on cam, ya nggak boleh off cam. Sekolah minggu Zoom itu harus punya aturan, ya. Semua anak harus on cam. Karena itu yang kita pakai namanya metode anak aktif. Tadi sudah di awal saya kasih contoh metode anak aktif dalam memimpin pujian. Ya, anaknya terlibat jalan serta Yesus. Itu namanya metode anak aktif. Jadi anaknya nggak sempat diem, anaknya selalu ikut. Hari ini ngikuti. Nah, doa juga begitu. Saya bisa begini. Ayo adik-adik semuanya ikut doa ya bersama Kak Paulus ya. Kita doanya begini. Sekarang hafalin dulu ya untuk anak balita ya. Dan balita ikuti Kak Paulus ya. Kita mau doa sebelum mulai sekolah minggu. Semua bilang gini. Tuhan Yesusnya pakai salib. Ayo semuanya ikuti Kak Paulus. Bisa nggak? Ayo 1, 2, 3 semua ikuti. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini. Di sini begini, bisa juga di sini. Tuhan mengumpulkan kami semua di sini, bisa begini. Tuhan Yesus, saya ulang ya, Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di sini. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu hari ini. Amin. Ayo ikuti Kak Paulus, siapa yang pinter? Ayo semuanya, ayo 2, 3. Tuhan Yesus semuanya, ayo pasti aman ikut. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menemani kami sampai di sini. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah kebaktian hari ini. Amin. Nah, sudah hafal semua? Ayo sekarang semua katakan sedikit tanpa Kak Paulus. Coba ayo semua ngomong sedikit tanpa Kak Paulus 2, 3. Cuma kan ngomong. Setelah itu, ayo sudah siap? Nah, sekarang kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan naikkan doa kita. Seperti yang tadi ya, adik-adik 2, 3. Tuhan Yesus, makan ngomong kenapa? Karena saya sudah ngajari dulu apa yang mau dikatakan. Nah, itu namanya metode anak aktif. Itu namanya sekolah doa. Bukan begini. Makanya kita mulai dengan doa. Lipat tangan, tutup mata. Ya, itu bukan sekolah doa. Itu gurunya memimpin doa. Nah, itu anaknya lalu lari semua. Anaknya nggak konsen. Kenapa? Oh, nggak tahu yang diomongkan apa.
Bisa pakai permainan. Main kupu-kupu yo, main kupu-kupu dulu. Kupu-kupu hinggap. Wah, setelah kupu-kupunya hinggap, wah kupu-kupunya saya bisa main kupu-kupu dulu sebelum doa ya. Jadi kita bisa doa bisa. Yuk main pesawat terbang yuk. Wah, main. Adik-adik, nah ini bayangkan ini aja supaya enak. Pesawat terbang begini aja. Ya semuanya bisa begini. Wah, ya semuanya ini pesawat nih. Terbang dulu. Terbang. Semua begini. Turun. Mendarat. Wah, asik ya. Ayo main pesawat lagi ya. Terbang, 1, 2, 3. Mana pesawatnya? Mendarat. Nah, nanti kalau pesawatnya mulai mau mendarat, ikuti kata-kata Kak Paulus ya, bilang begini ya. Para penumpang, pesawat mau turun, kita berdoa. Ya, penumpangnya harus berdoa loh ya, adik-adik. Doanya gimana? Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu, berkatilah sekolah minggu ini. Amin. Semuanya ikuti. Tuhan Yesus, kami mau memulai sekolah minggu, berkatilah sekolah minggu ini. Amin. Ingat, saya ngajarinya cuma 1 kalimat pendek untuk anak balita. Tuhan Yesus, kami mau mulai sekolah minggu, berkatilah sekolah minggu ini. Amin. Siap ya? Nanti kalau sudah mulai pesawat mendarat, kata-katanya jangan lupa ya. 2, 3 mulai. Semuanya. Wah, terbang tinggi. Turun. Belok kiri. Yuk, pesawat mau mendarat. Para penumpang siapkan dirimu. Para penumpang lipat tangan. Supaya penumpang ya ucapkan doamu. Tuhan Yesus, berkatilah sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Amin. Jadi ingat, saya ngajari dulu mau ngomong apa, lalu saya kasih trik sedikit permainan, sehingga lalu anak-anak itu senang. Nanti malah anaknya minta doa lagi. Kak Arum, doa lagi. Kenapa? Soalnya senang ya, doa lagi. Kak, doa lagi. Jadi kita bawa pasti doa lagi. Kenapa? Doanya asik. Nggak ada yang lari. Nah, ini namanya metode anak aktif. Dan banyak sekali ya metode kreatif berdoa itu banyak sekali. Nah, karena itu guru-guru perlu belajar. Nah, itu aja. Metode ini juga bisa dipakai orang tua juga untuk ngajarin anak berdoa di rumah kan, Pak? Iya, betul sekali. Bisa, sangat kreatif ya. Doa, belajar doa. Doa yang menyenangkan, doa lu jangan serem ya. Lupa tangan. Apalagi ini buat guru sekolah minggu kalau ada di sini ya. Jangan seperti ini ya. Buat anak balita lo ya. Lipat tangan, tutup mata. Kak Paulus mau lihat mana yang tidak tutup mata. Tutup mata. Wah, kayak polisi ya. Anaknya takut semua. Lalu image-nya apa? Wah, doa itu ngeri ya. Serem. Serem. Apalagi lihat papa mamanya doanya itu serius semua. Takut. Serem. Karena anak-anak itu takut gelap. Jadi untuk anak balita, anak-anak tidak harus menutup mata. Tidak harus tutup mata. Kenapa? Anak-anak takut gelap. Nah, kita dorongnya apa? Bagi anak pemberani, ayo tutup mata. Yang pemberani. Yang belum mau tutup mata, enggak apa-apa. Buka mata enggak apa-apa anak balita. Yang penting tadi, mengerti apa yang dia mau katakan. Ya begitu caranya kita bisa membuat doa itu menarik. Jadi semua bisa menarik. Doa menarik, cerita menarik, pujian, metode anak aktif, dan sebagainya. Nah, buat guru-guru bisa mencari buku-buku saya itu ya. Metode anak aktif. Itu beberapa itu. Oke, begitu. Atau bisa lihat ke itu YouTube saya, itu ada channel YouTube, ada beberapa materi pembinaan seperti ini. Kalau saya boleh rekamannya saya upload nanti di YouTube channel ini supaya bisa dilihat guru-guru sekolah minggu seluruh Indonesia. Ya. Begitu, silakan Baru. Ya, terima kasih Pak Pendeta Paulus Lee. Apakah ada lagi satu pertanyaan terakhir? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti sesi tanya jawab saya akhiri. Kita akan masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu akan ada hadiah atau kejutan dari kami gitu ya. Bagi penanya-penanya tadi, akan dipilih satu penanya yang pertanyaannya paling menarik oleh Pak Pendeta Paulus Lee. Nah, hadiahnya apa? Akan dapat hadiah buku tadi yang buku-buku Pak Paulus tadi yang bagaimana membuat anak aktif,
dalam bercerita dan macam-macam tadi ya. Nah, Pak Paulus ini bisa dibantu dipilih satu pertanyaan, Pak. Oke, saya memilih Ibu Eni Lau ya, karena pertama pertanyaannya paling awal, ya awal itu penting ya, dia paling awal. Kedua juga pertanyaan sangat menarik, bagaimana menghadapi anak sekolah minggu bila orang tuanya nggak mendukung. Saya kira ini sebuah pergumulan real kita yang harus kita jawab. Atau ya juga dasar kenapa kita hari ini ada pembinaan kan juga karena pertanyaan ini. Ya. Saya kira itu pilihan saya, Eni Lau. Ya, terima kasih Pak Pendeta Paulus Lee. Berikutnya kita akan memasuki satu kejutan lagi yang berikutnya, gitu ya. Kita akan melakukan giveaway atau pembagian hadiah door prize untuk 2 orang pemenang. 2 orang ini akan mendapatkan masing-masing 1 buku karya Pak Pendeta Paulus Lee. Nah, jadi mohon Bapak Ibu dapat menunggu sejenak. Kita akan memutar Wheel of Name. Saya izin share screen sebentar. Oke. Saya putar, nanti akan saya pilih 2 orang nama yang akan dihasilkan dari Wheel of Name ini akan mendapatkan masing-masing 1 buku Pak Paulus Lee. Oke, saya akan tanya apakah Ibu Feni Alamsyah hadir? Ibu Feni Alamsyah apakah ada? Jadi kalau tidak hadir, nggak dapat nih hadiahnya. Jadi ini untuk khusus yang hadir aja. Oke, kayaknya nggak hadir ya? Ada di sini. Oke, saya remove dulu, saya putar lagi. Oke, Menanti Rudi, apakah ada? Mungkin teman-teman panitia bisa bantu cek apakah ada? Nggak ada juga kayaknya sih. Nggak ada ya? Saya remove. Wah, deg-degan nih, buku Pak Paulus ini menarik ini. Oke, Katarina Dian Novita, kayaknya ada tadi ya? Ada. Ada. Oke, selamat ya buat Katarina. Iya, Oke, makasih. kita akan 1 orang pemenang lagi untuk dapat bukunya Pak Paulus Lee. Oke, siapakah yang akan dapat hadiah buku? Ya. Wah, putar lagi nih. Wah, ternyata putar lagi. Kita putar lagi. Sudah deg-degan, putar lagi. Oke. Wah, yang dapat hadiah Ibu Yeti. Ada Ibu Yeti, ada. Buat anak-anak. Terima kasih, puji Tuhan. Mantap. Mantap, langsung anaknya bilang mantap ya. Ya, Bapak Ibu nanti yang mendapatkan hadiah bisa mengklaim hadiahnya. Untuk klaim hadiah bisa menghubungi nomor WA yang tertera di kolom chat. Jadi ada pengumuman tentang klaim hadiahnya. Nah, pada sesi akhir ini kita akan berfoto bersama. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara dapat melakukan on cam supaya kita bisa ambil gambar bersama sebagai kenang-kenangan. Nah, saya serahkan kepada Saudara Victor untuk bisa memimpin foto bersama. Oke, karena ini pesertanya cukup banyak, jadi akan ada dua halaman nih, ada 2 page ya. Jadi akan saya foto dua-duanya. Saya mulai dulu. Masih ada beberapa yang masih belum buka cam. Saya tunggu dulu. Ada Timothy, Keren. Feli sama Stephen belum. Peter juga belum ini Peter.
Rizky Catherine juga belum muncul. Ibu Inge, Ko Sony, ayo Ko. Iya, oke. C. Angela juga belum kelihatan. Oke. Papa ada ambu. Ada Ayo. Ambu. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Tunggu. Sekarang kita ke halaman kedua sebentar. Oke, saya hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Dapat C. Ya, terima kasih Saudara Victor. Kita ada di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, saya mohon Bapak Pendeta Setiawan untuk dapat memimpin doa penutup. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak Pendeta Paulus Lee sudah memimpin kita sekalian dan tim yang sudah mempersiapkan acara ini. Bapak Ibu saudara, kesempatan lain jikalau kita akan mengadakan satu acara-acara seminar atau pembinaan seperti ini, saya harapkan kita bisa mendukung. Dan sebelum kita akan berpisah, biarlah malam ini kita mau berdoa bersama. Ambil waktu sejenak jikalau kita mengajak anak-anak kita, cucu kita. Kalau mereka ada di dekat kita, mari peluk mereka atau pegang mereka. Alirkan akan berkat ilahi bagi mereka. Tuhan, malam ini sebelum kami akan mengakhiri acara seminar lewat Zoom ini, kami bersyukur Tuhan memberikan kepada kami orang tua, anak-anak, bahkan bagi kami yang sudah diberikan kesempatan untuk memiliki anak, menantu, dan cucu-cucu kami. Ketika mereka ada dekat dengan kami, atau ketika mereka kami sebutkan namanya di dalam setiap doa kami, berilah kepada kami hikmat daripada Tuhan, untuk kami dapat membekali mereka, bukan hanya pengetahuan dan pengalaman hidup, tetapi firman Tuhan, dan juga sekolah kehidupan yang boleh kami terus perdalam dan kami ajarkan, dan kami teladankan. Tuhan, kami bersyukur kalau sebentar kami boleh mengakhiri acara ini. Setiap perkataan dan pengajaran melalui pembinaan dan seminar ini, Tuhan, biarlah semuanya memberikan berkat yang dalam untuk kami. Mulai hari ini, biarlah kami benar-benar memanfaatkan situasi pandemi ini dengan segala keberadaan kemampuan kami. Kami bisa membawa anak-anak kami dekat dengan Tuhan dan mengalami berkat Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Paulus Lee Jua yang sudah Tuhan perlengkapi dengan hikmat dan karunia mengajar. Biarlah Tuhan terus pakai dalam kesempatan yang lain. Diberkati keluarganya, diberkati gereja jemaat dilayani, dan kami bersyukur untuk semua ini. Dan kami menyerahkan Tuhan tim yang sudah mempersiapkan, Ibu Arum, Pak Victor, Peter Christian, maupun juga Timur dan pengurus GKBJ Surabaya. Biarlah semuanya boleh terus mempersiapkan kesempatan pelayanan yang lain. Terima kasih Tuhan, diberkati mereka satu persatu. Dan malam ini kami serahkan kepada Tuhan untuk kami boleh beristirahat, dan besok kami boleh bangun dengan semangat hidup dan kesegaran diri, melakukan segala tugas aktivitas kami kembali. Terima kasih. Dan saudaraku, sekarang arahkan hatimu pada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, terima kasih kepada Pak Pendeta Paulus Lee. Kami segenap tim di GKBJ Surabaya mengucapkan terima kasih sudah berbagi kepada kami. Semoga hal-hal tadi yang disampaikan tidak hanya menjadi pengetahuan buat kami, tapi juga dapat kami aplikasikan supaya anak-anak kami dapat terus bertumbuh di dalam iman Kristiani dengan cara-cara yang kreatif.
Baik, Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Sampai ketemu di lain waktu. Bye-bye. Ya, selamat malam Mas Tiawan, Pak David, dan juga Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Boksu. Ya, sampai ketemu. Sehat ya, semangat, Terima kasih, semangat. Bapak Ya, Ibu. tunggu sekolah minggu. Ya, Semangat, Bapak semangat. Ibu. Ya, oke. Tuhan berkati. Sampai ketemu semua. Berkati. Tuhan berkati. Ya, shalom, shalom. Amin.